Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Praus Capital. IHSG menguat signifikan ke level all-time high 6.800. Untuk membahas pergerakan IHSG di tengah peningkatan kasus Omikron, kita telah bergabung bersama Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Terima kasih Bang Alfred telah bergabung bersama kami. Kita lihat IHSG strong nih di tengah Omikron dan kita lihat bahkan ditutup di 6.800. Bagaimana Anda melihat pengaruh positif pekan ini bila kita bandingkan dengan pekan lalu, Bang Alfred? Ya, halo, selamat sore juga Elisa. Jadi kalau kita lihat memang hari ini cukup sumringah ya, IHSG kita tembus lagi all time high. Dan kalau kita lihat sentimennya memang paling kuat memang optimisme yang dibangun dari result GDP kita untuk full year 2021 ini menjadi sentimen yang cukup kuat ya. Di samping memang tadi ada sentimen tambahan dari bursa regional yang juga mayoritas hari ini ditutup menguat. Penguatan bursa Amerika tadi di akhir pekan kemarin dan juga penguatan harga komoditi. Tapi kalau kita lihat memang hari ini asing cukup confident mencatatkan pembelian net buy yang cukup signifikan ya di hari ini di pasar reguler di atas 2 triliun. Ini transaksi yang sangat besar sekali di tahun ini, dan ini menunjukkan bagaimana memang tadi bahwa pasar secara keseluruhan melihat bahwa memang angka GDP untuk full year 2021 sangat mengembirakan dan di atas konsensus kalau kita lihat dari result pertumbuhannya. Ya, kita lihat bahwa di rilis PDB sendiri di kuartal 4 ini melampaui Tiongkok dan Korea Selatan. Ini tentunya ini yang memang membuat optimisme pasar akhirnya bergairah dan membuat IHSG all time high seperti itu ya berarti Bang Alfred? Ya, benar sekali Elisa. Oke, tapi Anda melihat sentimen lainkah yang memang ada di sini yang memang perlu untuk dicermati, ataukah memang itukah yang memang membuat pasar bergairah hari ini? Ya, kalau kita lihat memang tadi bahwa IHSG kita year to date relatif cukup bagus ya. Artinya bahwa kalau kita lihat masih menguat kurang lebih sudah di atas 3%-an, mendekati level 4%-an. Dan kalau kita lihat bahwa optimisme yang dibangun di sepanjang awal tahun ini lebih kepada memang proses optimisme terhadap recovery ekonomi. Walaupun tadi bahwa dalam 1-2 pekan terakhir pasar diperhadapkan pada semakin tingginya gelombang ketiga untuk varian Omicron. Jadi kalau kita lihat bahwa ekspektasi yang bagus di awal tahun itu dengan result PDB yang baru di result hari ini untuk full year 2021 itu semakin meyakinkan lagi bagaimana kuatnya pertumbuhan kita di semester kedua. Padahal kita tahu bahwa di kuartal ketiga 2021 kita diperhadapkan pada pemberlakuan PPKM sepanjang kuartal ketiga. Tapi kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga, kuartal keempat terus mengalami penguatan. Artinya ini menjadi indikasi yang kuat meskipun tadi bahwa dalam pekan ini bahkan sampai pekan depan kita masih akan diperhadapkan pada tingginya angka-angka kenaikan untuk pandemi. Tapi overall kalau kita lihat pasar masih cukup optimis bahwa pasca pandemi untuk gelombang ketiga ini kemungkinan ekonomi masih bisa akan menyesuaikan lagi dan kemungkinan akan bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Apalagi tadi bahwa sampai awal tahun ini kita lihat bahwa pasar juga melihat harga komoditi relatif masih sangat solid, dan tentu ini menjadi angin segar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi kita, termasuk tadi kita lihat bagaimana respon terhadap emiten-emiten komoditi hari ini. Ya, nah terkait dengan pandemi ini kita juga lihat dengan puncak Omikron yang telah diantisipasi pemerintah. Tapi Anda sendiri melihat bagaimana tentunya dampak pada emiten retail hingga properti terkait dengan meningkatnya atau di tengah Omikron ini pada jangka pendek? Ya, kalau dampak tentu akan berdampak bagi retail ya, apalagi jika nanti pemberlakuan PPKM mengarah kepada tadi pembatasan untuk aktivitas lagi. Tentu itu akan berpengaruh dalam jangka pendek. Tapi overall kalau kita lihat memang sentimennya lebih bersifat individual ya, artinya ke sektor-sektor yang memang berpengaruh secara langsung. Tapi untuk secara keseluruhan kita memang bisa melihat bahwa pasar juga semakin
melihat bahwa kita mulai bisa beradaptasi. Pelaku-pelaku ekonomi kita sudah mulai bisa beradaptasi terhadap yang namanya pemberlakuan PPKM, dan pasar juga sudah melihat itu di kuartal ketiga, kuartal keempat, dan tahun ini kemungkinan masih akan berlanjut. Artinya meskipun tadi bahwa saat ini masih diperhadapkan tadi kepada kenaikan angka varian baru, yang kedua juga hari ini dinaikkan level kita ke level 3 untuk PPKM. So far kalau kita lihat tadi bahwa pasar melihat proses adaptasi dari ekonomi kita relatif sangat baik, dan ini yang membuat tadi mendorong optimisme pasar ketika melihat angka result full year 2021, dan semakin yakin lagi bahwa untuk pencapaian 2022 dengan kondisi eksternal yang juga cukup solid dari sisi pertumbuhan, kita bisa melihat angka pertumbuhan ekonomi negara besar juga relatif cukup tinggi, sehingga ini juga akan membuat tadi menopang pertumbuhan ekonomi di 2022. Oke, kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonomi di 2022 terkait dengan dampaknya terhadap emiten properti akan seperti apa? Dengan rilis positif kinerja emiten properti, Anda sendiri melihatnya prospek untuk kinerja di properti ini sendiri 2022 akan seperti apa, Bang Alfred? Apakah jika ada pembatasan nanti akan ini tentunya menghambat target emiten? Salah satunya adalah mall. Ya, kalau kita lihat dari sisi properti, yang pertama tadi yang kita lihat, pertama tahun ini kalau kita lihat dari akhir kuartal ketiga bahkan di kuartal keempat, kredit perbankan relatif terus tumbuh cukup bagus ya, bisa mendekati sekitar 5%, dan tahun ini digadang-gadang juga akan tumbuh lebih tinggi lagi, dan kita tahu bahwa perbankan merupakan sumber pembiayaan terbesar untuk transaksi properti kita di Indonesia. Yang kedua, kalau kita lihat result emiten-emiten properti juga di kuartal ketiga, kuartal yang sudah dirilis kuartal ketiga, dan bahkan kuartal keempat juga semakin lebih bagus dibanding kuartal ketiga, juga mengindikasikan bagaimana tadi pembelian sudah relatif cukup membaik dibandingkan tadi 2020 atau di semester pertama 2021. Jadi kalau bicara masalah 2022 ini orang semakin optimis lagi, pasar semakin optimis lagi dalam melihat emiten sektor properti. Jadi ini bicara masalah penjualan properti. Jadi untuk emiten-emiten properti yang tadi yang punya irisan terkait dengan recurring income, khususnya tadi untuk pendapatan yang mereka dapatkan dari misalnya mall dan sebagainya, memang ada dampak. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat emiten-emiten properti mendapat animo yang sangat tinggi dari pasar melihat perbaikan yang terjadi. Apalagi kalau kita lihat sekarang harga-harga emiten properti juga diskon to NAV-nya juga relatif cukup besar ya. Artinya bahwa aset properti yang mereka miliki punya nilai yang masih cukup tinggi dilihat secara appraisal-nya atau secara nilainya, sehingga kalau di-compare dengan harga sahamnya diskonnya masih cukup tinggi, sehingga kondisi ini yang membuat kalau kita lihat semenjak akhir tahun kemarin sampai di awal tahun ini juga emiten properti relatif punya momentum yang cukup bagus, dan juga terlihat dari sisi performa harga sahamnya. Oke, Bang Alfred, bagaimana Anda juga merekomendasikan saham SMRA dan BSDE ini? Atau saham properti ya, apa kalau kita yang lihat memang, secara tadi, baik, apa mungkin saham properti lain yang memang paling Anda rekomendasikan, Bang Alfred? ya, kalau untuk sektor properti kita memang melihat masih emiten-emiten first liner-nya. Di situ ada CTRA, BSDE, dan juga Summarecon. Dan untuk tadi pertanyaan Elisa untuk Summarecon dan BSDE, kalau kita lihat sekarang pada harga level saat ini aja diskon to NAV-nya, net asset value-nya aja kurang lebih sekitar 65 sampai 66%. Artinya masih sangat murah sekali. Kita melihat bahwa secara umum pada kondisi normal masih di kisaran 30-40% diskon to NAV. Artinya masih ada potensi upside. Saya ambil contoh, kita punya target price BSD di level 1.220. Jadi kalau di-compare dengan harga penutupan hari ini, artinya masih ada kenaikan upside sekitar 20%. Padahal kalau pada level target kami di 1.220 untuk BSD itu diskon NAV-nya juga masih cukup besar ya, sekitar 60-an%. Jadi kalau bicara masalah valuasi masih cukup murah, dan tadi kami masih tetap concern di sektor properti kepada emiten-emiten first liner-nya ya. Khususnya tadi bicara masalah BSD yang memang tadi dari sisi positif yang kami lihat adalah punya land bank yang relatif cukup besar dibandingkan emiten properti lainnya. Oke, baik. Nah, ini kita beralih ke IHSG lagi, Bang Alfred. Apakah mungkin IHSG masih punya tenaga untuk bertahan di zona hijau besok nih, Bang Alfred?
Ya, yang jelas tadi bahwa penguatan hari ini yang tembus pada level psikologisnya di 6.800 itu mengindikasi bahwa tren ke depan masih kita cukup optimis untuk kembali menembus all time high-nya. Cuma kalau bicara perdagangan besok, memang tadi bahwa dengan kenaikan hari ini yang cukup besar ada potensi mengalami profit taking. Tapi kita melihat bahwa koreksi yang kita perkirakan terjadi besok memang lebih kepada short term ya. Kita masih melihat tren untuk ke depan masih cukup kuat, apalagi tadi bahwa musim laporan keuangan puncaknya mungkin akan terjadi di pekan ketiga bulan ini sampai di bulan Maret. Habis itu kita akan masuk kepada fase result first Q 2022 dan dilanjutkan dengan musim pembagian dividen. Jadi overall kalau kita lihat sentimennya masih cukup solid. Ini yang membuat kita optimis tadi bahwa dengan tembusnya hari ini di 6.800 maka potensi untuk all time high ke depan masih cukup besar. Cuman tadi bicara masalah untuk perdagangan besok ada potensi memang koreksi kalau mengingat penguatan yang cukup besar terjadi di hari ini. Baik, terima kasih Bang Alfred untuk informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, demikian Alfred Nainggolan, Kepala Riset Proust Capital. Ya pemirsa, sejumlah sekuritas memiliki rekomendasi saham untuk pertimbangan investasi Anda. Berikut saham rekomendasi untuk perdagangan besok.